Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama berkaitan dengan hambatan. Nah, tentunya ini adalah hambatan listrik dan resistivitas. Nah, saya akan memulainya dari hambatan. Nah, misalkan saya punya penghambat. Nah, penghambat ini kalau dalam rangkaian listrik itu disebut resistor ya, dengan simbol seperti itu dalam rangkaian listrik. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah penghambatnya, R-nya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini ada muatan, misalkan di sini ada muatan positif lah, muatan positif itu bergerak di sana ke sana. Nah, kemudian dihambat oleh resistor, oleh penghambat di sini, ya, bergerak ke sana, akan dihambat itu. Maka tentunya di sini adalah di sini adalah potensialnya tinggi, potensialnya tinggi. Kemudian di sini adalah potensialnya rendah, potensial rendah. Nah, hambatan itu didefinisikan sebagai R, besarnya beda potensial. Di potensial di sini dikurangi potensial yang rendah dibagi dengan arus. Nah, tentunya arusnya adalah arahnya ke sana, I-nya. Nah, jadi hambatan itu didefinisikan sebagai tegangan atau beda potensial dibagi dengan arus. Dalam rangkaian itu nanti bisa hambatan itu dipasang, misalkan seperti ini. Ini dipasang secara seri, saya beri nama ini R1, ini R2. Misalkan arah arusnya saya arahnya ke sana, saya beri nama misalkan ini adalah I1, I2, kemudian I3. Kemudian tegangan di R1 saya beri nama V1, tegangan di R2 saya beri nama V2. Nah, arus di rangkaian seri itu nanti akan sama, I1 itu akan sama dengan I2, akan sama dengan I, begitu ya, harusnya akan sama. Akan tetapi beda potensialnya atau tegangannya itu V-nya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, V1 ditambah dengan V2. Maka untuk mencari R ekuivalen dari rangkaian seri itu sendiri, itu R ekuivalennya itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, begitu ya. Kemudian hambatan ini dia memiliki satuan, nah misalkan V itu kan volt ya, 1 volt ampere. Nah, ini ya, itu sama dengan 1 ohm. Nah, ini bacanya ohm dengan lambang omega ya. Kemudian, bagaimana kalau hambatan itu dipasang secara paralel? Nah, misalkan saya punya hambatan seperti ini. Nah, ini arah arusnya saya beri nama I, kemudian arah arus yang keluar itu juga I. Ini adalah I1 yang masuk ke R1, kemudian yang masuk ke R2, ini saya beri nama I2, ini R2. Kemudian beda potensial atau tegangan, ini saya beri nama V1, kemudian yang di sini saya beri nama V2, beda potensialnya. Nah, di sini berlaku bahwa tegangan pada rangkaian paralel seperti ini itu V1 sama dengan V2 sama dengan V. Nah, begitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah I-nya. I-nya itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Ya. Dari sini maka nanti akan diperoleh seper R ekuivalen itu akan sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita ingin mencari hambatan yang dipasang seri, itu nanti R1 ditambah R2.
untuk mencari hambatan pada rangkaian paralel itu nanti sama dengan 1/R ekuivalen atau 1/R gabungan itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian resistivitas. Resistivitas itu didefinisikan sebagai rho. Rho itu sama dengan E. Nah, ini adalah medan listrik ya, dibagi dengan rapat arus C. Nah, jadi resistivitas itu definisinya adalah rho sama dengan E dibagi dengan C. Medan listrik itu kan besaran vektor, kemudian J itu juga besaran vektor, rapat arus itu besaran vektor. Nah, rho itu sendiri dia adalah besaran skalar. Maka bisa saya nyatakan kalau dalam bentuk vektor E itu nanti sama dengan rho dikalikan dengan rapat arus ya. Jadi kalau saya nyatakan dalam bentuk vektor, kita telah mempelajari bahwa E itu adalah perbedaan beda potensial dibagi dengan L-nya. Ya, ini misalkan di sini L-nya ya. Jadi E ini bisa didefinisikan sebagai beda potensial antara di sini ya. Ini potensial tinggi. Kemudian di sini adalah potensial rendah. Nah, E ini didefinisikan sebagai V dibagi dengan L. Nah, panjang lintasannya ini L ya. Ini V dibagi L. Kemudian rapat arus itu sama dengan I dibagi dengan A. Ya. Ini yang perlu dicatat. Maka rho ini bisa saya nyatakan sebagai ke sini rho itu sama dengan E-nya adalah V per L dibagi dengan J I per A ya. Maka bisa saya nyatakan rho itu sama dengan V per I dikali dengan L, hanya saya naikkan. Nah, kemudian kita tahu bahwa V per I ini adalah hambatan ya. Maka rho itu bisa saya nyatakan sebagai R dikali A per L. Jadi untuk mencari hambatan itu bisa mencari dengan rho ini ya. Maka kalau bisa saya nyatakan R hambatan itu atau resistor itu sama dengan rho dikali dengan L dibagi A. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah resistor atau penghambat pada hambatan pada kawat ya. Hambatan pada kawat itu adalah rho, resistivitas bahan dikalikan dengan L per A. Nah, bisa saya tunjukkan hambatan itu bisa saya tunjukkan seperti ini. Nah, jadi hambatan tadi bahwa R itu kan didefinisikan sebagai V per I ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat bahwa ini yang biru bergerak ini adalah elektron, kemudian dihambat oleh resistor, maka gerakannya itu dia akan melambat ya. Gerakan elektron itu akan melambat. Nah, kemudian R itu kan sama dengan, saya tunjukkan kembali. Nah, R itu kan sama dengan V per I ya. Akan tetapi ketika kita merubah tegangannya, nanti arusnya akan berubah. Nah, R sendiri itu
tidak dipengaruhi oleh tegangan ataupun arus ya. Bisa saya tunjukkan, misalkan arusnya saya perbesar, tegangannya saya perbesar, maka di sini adalah arusnya akan semakin besar. Akan tetapi hambatannya itu tetap ya. Ketika kita merubah hambatannya pada suatu hambatan ini ya, saya perbesar, nah maka akan merubah arus ya, akan merubah arus. Nah begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian berkaitan dengan resistivitas itu bisa saya gambarkan bahwa R itu sama dengan Rho dikalikan L dibagi dengan A ya. Kalau misalkan Rho-nya saya perbesar, resistivitasnya saya perbesar, maka hambatan pada kawat penghantar atau konduktor itu akan semakin besar. Kalau misalkan kawatnya semakin panjang, maka R-nya juga semakin besar. Kalau A-nya semakin besar ya, A-nya semakin besar, maka R-nya akan semakin kecil. Nah, kalau A-nya saya perkecil, maka R-nya akan semakin besar. Untuk silver itu dia memiliki resistivitas 1,62 kali 10 pangkat min 8. Koper itu 1,69 kali 10 pangkat min 8. Gold atau emas itu 2,35 kali 10 pangkat min 8. Artinya apa? Ketika arus mengalir pada silver, karena hambatan silver itu lebih besar, silver itu hambatannya, resistivity-nya itu lebih kecil daripada emas, maka muatan itu mudah mengalir pada silver daripada dengan emas. Nah, begitu ya. Jadi dengan resistivity ini bisa memahami tabel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.